Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Ade Aprela dengan NIM 21872030053 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3B. Baik, video kali ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Miftahur Rohmah, Magister Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai uang beredar dan kebijaksanaan moneter. Uang beredar merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam perumusan kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, uang beredar senantiasa menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi moneter, para pengamat ekonomi, maupun masyarakat pada umumnya. Namun, uang beredar masih merupakan istilah yang relatif belum banyak dipahami atau dipengerti oleh masyarakat luar. Pasti di pikiran kita bertanya-tanya mengenai apa sih uang beredar dan apakah uang beredar sama dengan uang tunai. Jadi, uang beredar adalah semua mata uang dan instrumen liquid lainnya dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia saat ini hanya mengenal dua macam uang beredar, yaitu yang pertama uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas. Uang beredar dalam arti sempit atau yang biasa diberi simbol dengan M1 didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, yaitu uang yang biasa digunakan masyarakat untuk alat pembayaran, dan juga uang giral. Yang kedua, uang beredar dalam arti luas atau yang sering disebut sebagai likuiditas perekonomian dan diberi simbol M2. Didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan kata lain, M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. Baik, selanjutnya ada uang inti. Uang inti atau yang sering kita kenal dengan istilah uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam pengertian yang lebih sederhana, uang inti adalah inti dari proses penciptaan uang, baik bagi penciptaan uang kartal maupun uang giral. Sebagai contoh, seorang eksportir menerima bayaran sebesar 1 juta US dollar dengan kurs 625 juta rupiah. Kemudian, uang tersebut dia tukarkan menjadi rupiah pada bursa valuta asing di Bank Indonesia. Kemudian, dia menerima cek dari Bank Indonesia sebesar 625 juta rupiah. Transaksi penukaran dolar di Bank Indonesia tersebut telah menciptakan uang inti sebesar 625 juta di Indonesia. Jika eksportir menukarkan cek dengan rupiah di Bank Indonesia, uang inti telah berubah bentuknya dari saldo giro Bank Indonesia menjadi uang kartal. Hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa uang inti sebesar 625 juta rupiah telah tercipta. Bentuk uang inti tersebut bisa berupa saldo giro maupun uang tunai. Selanjutnya, pelipat uang atau money multiplier. Pelipat uang atau money multiplier menjelaskan bagaimana uang primer atau basis moneter tumbuh berkali-kali melalui proses penciptaan uang. Setiap uang rupiah baru akan berlipat ganda ketika beredar dalam perekonomian melalui sistem perbankan fraksional. Besarnya pengali adalah 1 dibagi dengan rasio cadangan wajib. Sebagai contoh, Bank Sentral menetapkan rasio persyaratan cadangan 10%. Itu berarti dari setiap tabungan 100.000, bank dapat menggunakan 90.000 untuk meminjamkannya sebagai kredit dan menyimpan 10.000 sebagai cadangan. Cadangan tersebut didapatkan dari besar jumlah tabungan yaitu 100.000 dikali dengan rasio persyaratan cadangan 10%.
Katakanlah seseorang menyetor uang 100.000 ke Bank B. Bank B meminjamkan uang 90.000 kepada seorang debitur. Debitur menggunakan uang itu untuk membeli barang dari penjual. Kemudian penjual menyetor uang 90.000 ke Bank C. Bank C kemudian menyisihkan 9.000 sebagai cadangan dan meminjamkan 81.000 kepada pelanggannya. Pelanggan kemudian menggunakan uang itu untuk membayar konsultan profesional. Kemudian konsultan profesional menyetor uang ke Bank D. Bank D kemudian menyisihkan 8.100 rupiah sebagai cadangan dan meminjamkan sisanya 72.900. Proses ini berlanjut sampai jumlah total uang dalam perekonomian akan meningkat beberapa kali. Dari basis moneter awal sebesar 100.000, uang yang beredar dalam perekonomian meningkat menjadi 1 juta melalui proses penciptaan uang. Pengganda ini dikenal sebagai pengganda uang dan kita dapat menghitungnya menggunakan rumus pengganda uang sama dengan 1 dibagi rasio persyaratan cadangan. Dalam kasus tersebut, karena uang primer adalah 100.000, maka pengganda uang sama dengan 100.000 dikali 1 dibagi 10% sehingga mendapatkan 1 juta rupiah. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas moneter yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal yang berupa keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Selanjutnya yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Ada pula jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau receive requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang kedua, himbauan moral atau moral persuasion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Selanjutnya, kebijaksanaan sisi penawaran atau supply side policy adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Itu berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Kebijakan ini dapat melibatkan kebijakan seperti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan riset untuk mengurangi peraturan yang menghambat. Selanjutnya, efektivitas kebijakan moneter,
yaitu sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral, yaitu apapun bentuknya, memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Dalam arti, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan kesempatan kerja, dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya. Efektivitas ini dapat dipantau berdasarkan beberapa parameter penting yang tidak secara langsung dikontrol oleh bank sentral. Parameter tersebut seperti elastisitas penawaran, permintaan aset keuangan atau sekuritas, dan aset real termasuk juga suku bunga deposito dan kredit relatif lebih banyak dipengaruhi oleh struktur sistem keuangan seperti kondisi dan tingkat kecanggihan pasar uang, kompetensi dan ketersediaan alternatif sumber pembiayaan lainnya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.